Hey guys, kembali lagi bersama dengan gua Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Hari ini gua akan membahas tentang artificial intelligence yang bernama ChatGPT. Jadi gua beberapa waktu ini berhubungan dengan ChatGPT dalam hal mengerjakan tugas, bertanya, bikin konten. Nah, seberapa jauh sih yang gua tahu ya tentang ChatGPT itu bisa ngapain aja dan mungkin bisa membuat kalian memakainya juga untuk kehidupan sehari-hari karena memang program ini jadi ini bukan kayak apps gitu ya, bukan apps, cuman web based. Jadi kalian bisa buka di browser dan kalian bisa tanya apapun. Nah, seberapa jauh kemungkinan ChatGPT ini untuk membantu? Kalian bisa dengerin ya di podcast episode ini. Nah, pertama gue tahu ChatGPT ini ya seperti biasa dari Instagram, dari Twitter, dari berita-berita. Gue melihat ada orang-orang yang menggunakannya untuk pekerjaan, untuk iseng, untuk ya nanya-nanya. Bahkan bisa bikin software di sana. Gila ya, gue gak ngerti lagi deh potensi dari artificial intelligence pada kehidupan nyata. Lalu, karena gue ngerasa gue belum butuh, gue gak coba tuh untuk menggunakan chat GPT ini. Dan setelah beberapa lama gue ketemu temen gue. Kita waktu itu kayak lagi makan-makan bareng deh. Terus udah gitu dia buka komputer nih, ayo kita cobain nih chat GPT, lu belum pernah coba kan? Ya udah akhirnya gue coba. Dia yang coba sih, dia bukain. Nah, jadi ceritanya itu temen gua dia adalah seorang guru. Nah, kemudian dia ngajar di sekolah yang berbahasa Inggris. Tapi dia kan nggak fasih ya untuk mengetik dalam bahasa Inggris. Jadi dia ketik tuh bahasa Indonesia. Nah, dia tuh bikin penilaian untuk murid. Jadi setiap murid satu-satu dia akan nilai tapi dalam bentuk tulisan dan bahasa Inggris. Susah banget dong satu-satu. Nah, dia ketik tuh dalam bahasa Indonesianya, terus dia minta ChatGPT untuk tolong translate. Jadi si ChatGPT dia akan langsung translate menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau ada yang nggak sesuai, nanti sama temen gue itu dia bisa klik regenerate. Jadi di dalam website itu ada tulisan regenerate. Jadi dia akan generate ulang yang baru sampai dikira-kira mirip dan sesuai. Itu yang pertama gue tahu tentang ChatGPT. Habis itu gue mencoba untuk uh, gue login, gue sign up, lalu gue coba pertama sih di komputer dia dulu ya, pakai account dia. Gue coba bikin puisi gitu, misalnya puisi tentang komputer, terus tentang komputer, tentang hujan dan lagu gitu. Jadi kita bisa minta dia untuk membuat sebuah karya atau sebuah gabungan dari topik-topik tertentu. Dan ini unik loh, puisi tentang komputer, hujan, dan lagu. Bisa dia bikin tuh berapa bait gitu, 4 atau 5. Ya gak bagus sih, cuman bisa. Ya kalau kurang bagus ya kita bisa regenerate. Tapi yang penting kan idenya udah dari dia gitu. Itu yang pertama. Habis itu gue pakai nih si chat GPT ini buat ngerjain tugas. Nah, sesuai dengan proses kerjaan tugas gua, biasanya ya kalau di tempat kerja kuliah gua nih, gua kan emang nyari-nyari jurnal, nyari-nyari tesis dari internet, dari website, dari database internet, dari Google Scholar apa segala macem. Habis gua cari, gua pelajarin, terus gua bikin tuh tugasnya. Nah, temen kan ada beberapa yang gue juga nyari dari textbook dan lain-lain gitu ya. Si chat GPT ini bisa nyari
dari mereka. Jadi gue biasanya kan gue klik di Google, tapi ini gue tinggal ketik aja di ChatGPT gitu. Dan dia akan menjawab, dan jawabannya itu udah diparafrase. Gue tahu dari mana, karena gue tuh bikin tugas sama teman gue nih berdua nih. Kita laptopnya ada 2, username-nya juga ada 2, terus kita jawab pertanyaan yang sama nih. Contohnya pertanyaannya gampang sih. Kalau lu mau melakukan survei kuesioner ini, topiknya ini, sebaiknya dilakukan dengan survei jenis apa gitu ya. Nah, dia langsung keluarin nih. Jadi ceritanya tuh jawabannya sebenarnya ada 10 jenis survei, tapi kita cuma disuruh jawab 1 atau 3 lah. Jadi dari 10 itu dia pilih 3, dan 3 itu ABC gitu. Tapi temen gua dia juga dari 10 itu dia dipilih pilihan 3 itu DEF misalnya. Jadi kita berdua itu punya jawaban yang beda gitu. Ya sama sebenarnya, kalau lu ketik di Google ada jawabannya, tapi kan bentuknya poin-poin atau bentuknya penjelasan dari textbook. Kalau ini bentuknya juga sama sih, tapi lebih spesifik aja, langsung ketemu gitu jawabannya karena di ChatGPT. Itu yang gue bisa pakai sih sebenarnya. Dan dia juga bisa nanya. Jadi gue bisa nanya tuh ke dia tentang sebuah topik, terus pengembangan topik itu. Misalnya kan gue kemarin juga ada tugas tentang bikin something gitu ya. Jadi lu bisa nanya kalau topiknya ini teorinya yang cocok tuh apa gitu. Kenapa teori ini cocok? Terus dia bisa kasih tahu juga referensinya dapat dari mana. Dia kasih tahu nih bukunya dari sini. Terus gue bisa cari bukunya, terus gue bisa masukin itu ke daftar pustaka. Kan lumayan ya, bisa memperingan hidup juga sih. Oke, terus selain itu kalau untuk membuat membuat konten di Instagram juga bisa. Lo tinggal minta dia aja. Misalnya sebutkan 3 jenis kenapa kita harus minum teh di pagi hari, keluar tuh. Atau sebutkan teh apa yang enak, atau sebutkan 5 resep, atau nggak usah sebutkan ya, mintanya aja ke dia resep cookies tapi dengan rasa mawar gitu ya. Dia akan bikin loh resep cookies rasa mawar. Hebat sih, gue ngerti lagi, dia hebat sih. Itu yang gue pakai, tapi gue bisa ngeliat nih. Jadi di dunia sana tuh ada beberapa orang yang menggunakan ChatGPT ini untuk contoh ya, dia bisa bikin video menggunakan ChatGPT. Gimana caranya? Dia minta ChatGPT untuk bikin skrip. Jadi skripnya dari ChatGPT, terus udah gitu skrip itu dia masukin ke namanya audio script gitu loh. Jadi teksnya dimasukin, nanti jadi suara. Dari suara dia gabungin ke video juga bukan dia, muka orang gitu yang gerak-gerak sendiri. Itu juga ada webnya. Jadi di satu video bercerita tanpa perlu dia yang cerita. Itu hebat ya, hebat sih. Bahkan skripnya juga bukan dia yang ngarang ya. Hebat juga ya. Cuman ini memudahkan banget sih. Teknologi sih gak wajar ya. Jadi banyak sekali yang bakal tergeser oleh keberadaan artificial intelligence ini. Buat kalian yang takut dengan ChatGPT atau artificial intelligence, ya gue saranin sih sebaiknya kita membekali diri dengan hal-hal yang gak bisa digantikan oleh artificial intelligence, seperti human touch gitu loh. Jadi kayak sense of love misalnya, atau sense of belonging. Itu gak bisa digantikan dengan artificial intelligence. Thank you ya buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Thank you so much. Have a nice day guys. Bye bye.